Selamat datang di podcast Lepas Senja episode ke-22. Gue masih bernama ya tetaplah, siapa yang ganti nama coba. Masih bersama gue Alison yang bakal nemenin lo selama di podcast ini. Dan gue harap kalian semua masih pada sehat-sehat dan semuanya masih lancar-lancar aktivitasnya, kehidupannya, hubungannya dengan siapa aja deh, nggak cuma sama pacar atau sama pasangan, tapi juga hubungan sama keluarga, hubungan sama rekan kerja, sama tetangga, sama semua deh pokoknya. Gimana? Kalian udah pada balik ke new normal? Kenapa sih ketawa-ketawa aja? Iya, soalnya gue kali ini akan membahas sesuatu yang agak tajam seperti silet. Karena beberapa waktu yang lalu ada teman gue yang mengusulkan, gimana kalau lo membahas tentang pengkhianatan. Gila ya, kayaknya selama ini gitu kan ngomong-ngomong yang positif membangun, tapi nggak juga kok. Gue kayaknya juga membicarakan mengenai masalah-masalah gitu ya, tapi mungkin belum bercerita mengenai masalah-masalah yang pernah gue alamin, yang menjadi tapi udah nggak jadi luka sih, soalnya udah di masa lalu gitu masalahnya ya. Jadi udah nggak sedih, udah nggak pahit, udah nggak berasa apa-apa, malah kayak apa ya, kayak kocak aja gitu loh kalau ngebayangin atau nginget lagi cerita-cerita masa lalu itu. Tapi balik lagi, tadi gue lagi nanyain lo mengenai bagaimana aktivitas kalian setelah mulai lagi balik kerja. Yang mahasiswa kali masih belum ya, karena sepengetahuan gue masalah bidang yang bidang pendidikan tuh masih nanti gitu loh. Kalau udah bener-bener wilayahnya udah ijo gitu ya. Dan itu pun kalau yang dari surat edaran yang gue baca, setelah hijau itu pun masih nunggu sampai sebulan setelah hijau itu baru boleh aktif lagi. Itu kalau sekolah. Gue nggak tahu kalau yang di kampus gitu ya, apa sama atau enggak. Cuman ya pokoknya bersabar lah ya, bersabar dan terus berdoa. Semoga semuanya cepat lewat, semuanya cepat berlalu, selesai si masalah COVID ini dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Tapi kira-kira balik gak ya seperti sedia kala? Soalnya yang gue rasain gitu ya, gak tahu kalau sama lo, yang gue rasain beberapa waktu kita di lock di rumah, walaupun gak lockdown gitu ya, cuman masa PSBB yang kita jalanin selama beberapa bulan, semuanya beraktivitas dari rumah, itu agak cukup mengubah pola pikir manusia, mengubah kebiasaannya. Mungkin ada beberapa yang enggak gitu ya. Cuman kalau yang gue perhatiin sendiri gitu ya, ke diri gue sendiri dan orang-orang sekitar gue yang deket-deket lah, otomatis yang dulunya misalnya ketemu gitu ya, terus gitu kan langsung biasanya ketemu sama orang yang kita deket atau sayang gitu ya, langsung peluk atau enggak cipika-cipiki gitu ya. Sekarang tuh bisa pakem gitu remnya. Dan misalnya ada apa-apa tuh langsung dicuci gitu kan, lebih aware dengan kebersihan dan juga lebih memperhatikan kesehatan ya, sistem imun terutama, lebih banyak makan buah, makan sayur, dibantu lagi dengan ya pokoknya olahraga dan lain sebagainya yang bisa bikin kita tuh lebih kuat. Mungkin sebelumnya kalau yang gue sendiri alamin adalah gue tadinya nggak terlalu juga ya biasa aja gitu loh, nggak terlalu yang tense banget gitu loh. Cuman setelah masalah COVID ini muncul, otomatis ya lebih
ekstra aja menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Padahal kalau dipikir-pikir dari zaman sebelum COVID, kita kalau ngebayangin ya ada orang yang sakit atau orang yang abis megang apa gitu ya, terus megang barang-barang di supermarket atau di toko atau di tempat-tempat umum lah, dan kemudian kita pegang tanpa kita bersihin atau tanpa dicuci. Ya mungkin tetap ya yang namanya sebelum makan atau sebelum melakukan satu aktivitas yang menggunakan tangan, kita udah mulai biasa untuk cuci. Tapi kan nggak sesering sekarang gitu. Ya pokoknya banyak lah hal-hal yang mengubah secara tidak langsung cara kita hidup, terutama di masa COVID ini. Udah banyak ya yang ngomongin soal COVID. Gue juga nggak ngomongin itu, banyak pakar-pakar dan banyak ahli-ahli yang lebih tahu dan lebih bisa menjelaskan dan menceritakan. Kita cerita yang lain aja yang lebih yang lebih terkena dengan sektor-sektor kehidupan manusia. Oke, masalah pengkhianatan. Kalau pengkhianatan itu gue udah makan asam garam sih masalah pengkhianatan. Dan itu gue belajar banyak dari zaman gue sekolah dulu gitu ya. Dan kadang-kadang gak langsung pinter loh. Yang namanya kita dapat pelajaran nih dari hidup gitu ya, sekali. Kadang-kadang berikutnya terjadi tuh belum tentu kitanya udah pinter gitu ya. Makanya mungkin diulang-ulang sampai udah ngerti loh sekarang, oke, lewat, naik kelas gitu kan, tambah yang lebih parah lagi. Kalau pengkhianatan tuh biasanya kalau misalnya ngomong soal pengkhianatan, banyak orang langsung mengait-ngaitkan dengan hubungan percintaan, dengan pacar atau pasangan gitu ya. Tapi juga lo tau nggak, pengkhianatan yang menurut gue lebih sakit itu adalah dihianatin sama temen deket, sama orang yang kita percaya dan kita yakin dan kita tahu, kitanya yang tahu, mereka bahwa orang ini bakal ada di sisi kita atau ada di pihak kita dan gak bakal nyakitin kita. Orang yang benar-benar yang benar-benar kita kenal dengan baik dan kita sangkain itu adalah orang yang bakal baik gitu loh sama kita. Pokoknya intinya orang yang gak bakal nyakitin kita, yang kita yakin gak bakal nyakitin kita. Gue juga pernah dikhianati dengan salah satu saudara gue gitu ya. Ya omongan diputer balik gitu ya, sehingga jadi satu keributan, satu drama yang capek deh. Cuman kadang-kadang ada orang yang doyan banget gitu ya sama drama. Kayaknya kalau misalnya nggak ada drama gitu loh dalam hidupnya dia atau orang-orang sekitarnya dia, kayaknya anteng-anteng aja, damai-damai aja, kayaknya nggak bahagia. Itu tuh ada loh. Dan gue kenal beberapa orang gitu yang kayak gitu, dan gue berusaha menjauhkan diri gue dari orang-orang semacam itu gitu. Karena gue nggak doyan dari dulu, dari kecil itu gue nggak doyan. Mungkin itu yang bikin gue lebih, kalau nggak sendiri, gue lebih seneng main sama anak laki. Karena biasanya ya ada juga gitu loh orang laki yang doyan begitu. Tapi biasanya laki-laki itu lebih cuek, lebih nggak peduli dengan urusan orang lain gitu. Kalau yang zaman gue nggak tahu zaman sekarang ya. Mungkin banyak laki-laki yang doyan ngurusin urusan orang lain. Cuman yang gue yang gue lihat pada zaman gue bertumbuh dan berkembang dari waktu gue kecil, muda gitu ya, dan mulai mateng. Itu yang gue lihat adalah kalau cowok biasanya take it easy gitu ya, dan gak terlalu banyak lah mau rempong gitu loh masalah orang lain. Nah gue juga pernah gitu loh kena. Nah begitu tahu udah gue mulai jaga jarak gitu loh, karena juga gue males gitu ya. Orang kalau misalnya cari perkara
Biasanya gue, mungkin itu jeleknya ya, biasanya gue males untuk nanggepin dan gue lebih milih diem, karena gue mikir ngapain gitu loh ngejelasin, biarin aja, nantinya orang itu akan mengerti siapa yang benar. Dan banyak teman gue mengkritik gue mengenai itu, karena gue seringnya diam, bukan karena gue takut, enggak. Dan kalau udah parah banget sih gue baru keluar tuh ya gitu. Cuman gue tuh bukan tipe orang yang suka nyap-nyap atau enggak suka teriak-teriak atau suka berantem mulut gitu ya. Berantem langsung berantem, disik-disik gitu. Cuman ya gue gak doyan gitu, karena percuma. Orang yang suka drama di saat ditanggepin pasti dia akan lebih happy, karena itu yang dia pengen rasakan dan dia ingin terjadi gitu loh. Makanya dia sebabkan itu, ya gak? Iya gak? Kalau itu sih pemikiran gue. Cuman ya itu, temen gue tuh sering gini, lu gimana sih, bukannya lu ngomong begini atau enggak lu jelasin begini, kenapa lu diam? Kalau lu memang begini lu harus dijelasin dong. Cuman gue capek gitu loh. Dan bukannya gak punya tenaga, mendingan gue ngelakuin hal yang lain deh gitu kan. Dan kalau udah tahu begitu, lu mau ngomong apa dan jelasin apa, dia pasti tahu ngomong untuk ngebalesnya. Gak akan bisa selesai dan gak akan bisa ngerti dan gak akan bisa ngelempengin, karena emang kepalanya tuh isinya udah ruwet semua. Oke, jadi kita balik lagi nih ke masalah. Gue berusaha untuk ada di track ya. Gue berusaha untuk gak ngomong kemana-mana, karena biasanya gue ngomong ini ngomongin topik A gitu ya, terus di tengah jalan gue belok terus lupa gitu sama topik A-nya gitu. Gue berusaha sekarang mengenai pengkhianatan. Judul adalah pengkhianatan. Iya, jadi gue dulu pernah dikhianati yang benar-benar kerasa banget gitu ya, waktu zaman gue sekolah. Zaman sekolah, terus nah ini ada hubungannya dengan hubungan cinta-cintaan. Tapi gue lebih sakitnya tuh bukannya kepada si cowok gue waktu itu, mantan gue gitu ya, tapi lebih ke si sahabat gue. Jadi gini ceritanya. Waktu dulu tuh gue punya beberapa teman dekat, ya kayak geng gitu ya, beberapa orang cewek, dan kita tuh udah deket selama beberapa tahun. Gue gak mau nyebutin apakah ini waktu gue di menengah pertama atau menengah atas. Nah, gue punya teman dekat. Udah gitu kita tuh udah deket banget, sama keluarganya pun udah deket, sama keluarga gue pun udah deket gitu ya. Sering nginep rame-rame bareng, pergi selalu kemana-mana bareng, di sekolah selalu kemana-mana bareng. Pokoknya ngelakuin apa-apa tuh bareng. Hampir tiap hari itu tuh bener-bener yang bondingnya tuh wah top banget deh. Dan suatu hari gue jadian gitu ya, jadian sama cowok dan bukan di sekolah itu. Terus waktu zaman itu gue karena sekolahnya nggak sama, jadinya ketemuannya pun juga nggak sering gitu ya. Dan komunikasinya juga nggak yang intens lah, kayak anak-anak sekarang kan gampang tinggal WA atau enggak ya banyak cara lah. Kalau zaman sekarang ya DM lah, apa mau di inbox lah, mau chatting lah, mau voice call lah, mau FaceTime lah, macam-macam gitu kan. Kalau zaman dulu lu punya koin dulu baru bisa ngomong. Terus waktu lu zaman sekolah, lu harus kumpulin tuh dari receh-recehan. Abis dari kembalian mak lo beli apa gitu ya, apa enggak uang jajan lo sisain. Wah pokoknya pengorbanan deh pokoknya. Nah kebetulan juga
pada masa itu bokap gue tuh sakit keras gitu ya. Dan bokap gue tuh harus dirawat agak lama, hampir 4 apa ya pokoknya berbulan-bulan lah. Mau nggak mau, karena gue adalah satu-satunya anak yang masih sekolah saat itu gitu ya, dan semua keluarga gue tuh banyak yang harus gantian nunggu dan mereka juga punya aktivitas masing-masing gitu ya. Dan gue harus memanage diri gue sendiri. Dan juga gue otomatis rumah sakit itu jadi rumah kedua gue. Teman-teman gue ini kenal sama si mantan gue itu karena kita mundur sedikit ya. Waktu itu sekolah gue itu ada trip. Kebetulan ketemu sama si sekolahnya si mantan gue dan mereka kebetulan lagi datang ke tempat itu juga. Ya namanya anak sekolahan ya. Ketemu siswa dari sekolah lain yang pastinya ya ada true gitu. Akhirnya kode mengkode gitu ya, seberang-seberangan nama bis, tukeran lah nomor telepon. Pulang dari trip itu kita langsung ke rumah salah satu teman kita yang biasa dijadiin base camp. Suka nongkrong di situ, kita kalau misalnya pulang dari sekolah nangkring tuh di rumah itu. Iseng-iseng telepon lah si nomor yang dikasih sama cowok tadi. Akhirnya ngobrol, dia juga ada temennya yang tadi juga gitu ya, yang sama dia. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol, kenalan, semua memperkenalkan diri. Dan semuanya memberikan nomor telepon gitu. Terus udah gitu, ya sampai suatu hari dia main ke sekolah. Ya udah makin kenal kan, dan makin tahu yang mana si mana, yang mana si mana. Udah berjalan waktu, akhirnya gue sama dia tuh sering ngobrol di telepon gitu ya, dan sering ketemu. Ya akhirnya jadian lah. Nggak berapa lama jadian, ya itu bokap gue masuk rumah sakit dan gue juga komunikasinya agak kurang leluasa karena gue harus telepon dia di telepon umum. Dan kalau di rumah juga nggak terlalu bisa leluasa juga sih karena ya gue punya banyak saudara gitu ya, dan harus gantian shiftnya. Nggak boleh tuh, begitu kita ngelewatin 15 1,5 jam dan ada orang full di rumah tuh ada teriakan, gantian dong gitu. Belum punya handphone masing-masing kayak zaman sekarang. Ya udah, pokoknya waktu saat itu bokap gue sakit dan gue jadi komunikasinya terbatas lah sama dia. Dan gue juga nggak bisa ketemu dia seenak gue karena pulang sekolah gue langsung harus ke rumah sakit gitu ya. Dan dari rumah sakit udah malam, kadang-kadang gue tidur di rumah sakit, pagi-pagi udah ke sekolah lagi, dan begitu terus. Gue sih waktu itu terus terang gak punya pikiran macem-macem kepada siapapun. Karena saat itu gue terkonsumsi pikirannya mungkin ke bokap gue ya, karena lumayan berat kondisinya. Dan gue juga harus nemenin nyokap gitu ya. Dan gue harus mikirin ujian karena itu udah tahun ujian gue untuk lulus. Jadi ya gue gak punya pikiran lain selain itu udah full, udah memenuhi setiap sisi kepala gue. Terlebih lagi teman-teman dekat gue pun mereka setia support gue, nemenin gue gantian ke rumah sakit, ataupun satu-satu ataupun rame-rame gitu, ataupun berdua atau bertiga. Dan gue juga gak ada pikiran juga ke si cowok gue ini kalau dia ada apa-apa, ada macam-macam gitu ya. Karena dia juga fine-fine aja, tetap bisa ngasih kabar. Dan ngasih kabar sih gue yang harus telepon gitu ya, karena gue gak ada di rumah. Dan kalau ya pokoknya dia selalu nyeritain gitu loh, gue harus ini, gue harus nemenin nyokap gitu, atau enggak gue harus nemenin adik gue, atau enggak apalah pokoknya ya nggak ada sesuatu yang aneh gitu loh yang membuat gue, atau mungkin ada yang aneh cuman gue aja yang nggak gitu. Ya udah berlangsung gitu ya beberapa bulan. Terus suatu hari
lu bisa bayangin kan situasinya, gue lagi berjuang mau menghadapi ujian, tryout gitu. Terus udah gitu orang tua gue lagi sakit, gue nggak bisa di rumah. Ya pokoknya hidup gue di hujung tahun ajaran itu bener-bener penuh dengan jalan terjal yang berliku dan berbatu. Suatu hari, jadi gue sekolah ya kayak gue tapi tetap sekolah loh. Ini gue tetap sekolah. Jadi gue pagi-pagi tuh nyetir sendiri ke sekolah gitu ya. Nah dari sekolah gue langsung nyetir lagi ke ke rumah sakit, which is itu sekitar sejaman lebih untuk nyampe ke situ. Malam gue kalau bisa balik, kalau enggak gue juga tetap ada di situ. Ya tadi udah gue ceritain. Suatu hari dan gue otomatis kan jadi kurang tidur, kurang istirahat. Itu capek tuh bukan cuma capek pikiran loh, pakai capek badan juga karena istirahat gue yang nggak bisa enak gitu ya. Gue pulang biasanya kalau misalnya pulang dari rumah sakit tuh kadang-kadang di atas jam 12 atau enggak. Kalaupun gue tinggal di situ, yang ada kan ada orang ngebesuk dan tempat tidurnya juga harus gue bagi sama nyokap gue gitu ya. Gue juga harus tetap tetap waspada karena gue juga nungguin bokap kalau ada apa itu kan gue harus cepet gitu. Nah suatu hari dikala bel sekolah berbunyi tanda istirahat, teman gue bilang kita mau ngomong sesuatu sama lo gitu kan. Tepatnya si A teman gue ini. Terus oh ya udah, ya gue nggak punya pikiran macem-macem. Bener-bener nggak pernah terlintas loh di kepala gue tuh nggak pernah terlintas apa yang akan gue denger setelah itu. Jadi akhirnya kita ke satu sudut di mana tempat kita biasa nongkrong. Terus udah gitu, ya teman gue mulai cerita gitu ya, apalah soal keadaan gue gitu ya, soal keadaan gue tahu lo lagi pusing begini, gue tahu keadaan lo lagi begitu. Pokoknya awalnya tuh introduction-nya tuh ya agak membuat gue jadi bertanya-tanya, ada apa sih kok tiba-tiba apa gue mau dikasih hadiah sebagai tanda belas kasih atau satu tanda keprihatinan atau perhatian dari mereka. Gue tuh nih kenapa ya teman-teman gue kok jadi ngomongnya formal banget gitu kan. Terus udah gitu akhirnya dia mulai bercerita kedekatannya dengan si cowok gue saat itu. Mulai masuk namanya dan gue masih belum ngeh. Dia ngobrol bahwa dia sering teleponan karena dia tahu bahwa gue gak banyak bisa kasih perhatian sama si cowok gue itu. Jadinya dia sering ngobrol. Terus dia juga nanya sama gue, waktu Sabtu minggu lalu dia gak ada di rumah. Dia bilang sama lo, dia ada acara sama nyokapnya kan? Terus gue bilang iya. Kenapa emangnya? Terus dia bilang sama gue, itu dia nemenin gue ke pesta saudara gue, ke pesta ulang tahun saudaranya dia gitu. Terus gue di situ, gue ingat banget, gue tuh masih on banget gitu ya, gila ya gue udah segede itu masih on. Terus gue yang, oh gitu. Gue mungkin masih belum bisa mengarahkan. Ada sesuatu nih antara mereka, sehingga dia tuh harus jelasin secara detail dan membuat gue mengerti bahwa mereka itu punya hubungan yang lebih dari temen. Dan gue baru yang
heeh, gitu ya, baru yang oh pas begitu dia bilang gue udah jadian selama sekitar sebulan lebih. Terus gue tuh masih diem loh, di situ gue masih diem. Karena mungkin baru sekali ya ngalamin kayak gini tuh, gue baru sekali, itu pertama kalinya mungkin ya. Dan gue masih yang masih berusaha ngurutin lagi dari ceritanya. Terus baru ngeh anak anak Dodon laki lu selingkuh gitu loh. Itu tuh baru ngeh setelah gue berusaha mencerna ulang itu cerita. Karena mungkin agak susah ya masuk ke otak gue, karena yang cerita ini teman dekat gue gitu kan. Teman dekat gue yang selalu ada buat gue, yang selalu ini apa sih, yang selalu merhatiin gue. Dan yang lebih parahnya lagi bro, sis, itu satu geng gue tahu. Dan gue ngeliatin muka-muka orang yang selama ini ngebohongin gue gitu kan. Terus saat itu gue nggak tahu gue harus merasa apa ya. Bener loh, saat itu gue itu bener-bener bukannya sok nggak ngerti atau sok lugu, enggak. Bener-bener saat itu gue nggak ngerti harus punya perasaan apa. Perasaan marah kah, perasaan sedih kah, kecewa gitu ya, atau apa. Gue tuh bener-bener yang kayak hampa gitu loh, ngelihat mereka tuh kayak cuman dalam hati gue, tapi ini nggak tercetus sih. Dalam hati gue, kok kalian tega sih giniin gue? Kok kalian tega sih di saat gue lagi struggling gitu ya, ngadepin situasi di mana orang tua gue tuh lagi sakit keras loh. Itu benar-benar kalau lu udah bayangin berbulan-bulan harus tinggal di rumah sakit, itu bukannya penyakit yang ringan gitu loh. Abis gue denger cerita itu, kabar itu dari temen gue inget banget bahwa gue tuh nggak tahu harus ngomong apa, harus mengucapkan apa, harus bereaksi seperti apa. Karena ya tadi itu, ini mungkin kali pertama gue merasakan satu kejadian seperti ini dalam hidup gue sepanjang waktu itu, sampai umur itu. Lu banyak ini itu sih, nanti lu punya pikiran kayak gitu lah gitu kan. Ya pokoknya memang gue gak ngerti gue harus ngapain ya, harus gimana ya, gue harus bicara apa ya. Itu pertanyaan yang ada dalam kepala gue. Dan gue juga ngerasain kayak di situ saat itu hati gue tuh nggak ngerasa kayak hancur remuk yang gimana gitu, enggak. Bener-bener yang flat, hampa. Gue nggak bisa ngerasain apa-apa. Dan gue akhirnya cuma bisa bilang, oh terus gimana dong? Pertanyaan macam apa itu? Dan teman-teman gue nanya, ya lo ngomong unek-unek lo lah, lo kalau mau marah lah. Dia juga bilang, ya lo kalau mau marah. Memang sih sebenarnya si cowoknya, maksudnya ya cowok itulah. Gue mau ngomongin cowok gue udah jadi cowoknya dia gitu kan. Si cowok itu sebenarnya minta dia jangan ngomong dulu ke gue, karena entahlah mereka mau menyusun plot atau apa ya, ya pokoknya mau mengatur strategi lah mungkin, di mana jangan sampai kesalahan itu ada di pihaknya mereka tapi di pihak gue gitu. Terus teman gue bilang, gue nggak bisa lagi nunggu, gue nggak bisa pending lagi, gue nggak bisa terus ngebohongin. Bukannya dari pertama lo udah ngebohongin gue ya. Gitu kan. Ya dia pokoknya ngerasa nggak tenang tiap kali dia ngomong sama gue, tiap kali dia ngelihat gue, besuk gue. Ya pokoknya nggak tenang sendiri.
Terus udah gitu teman-teman gue yang lain juga menurut dia mengusulkan dan mendesak dia supaya jangan tunda-tunda lagi, lo harus ngomong gitu loh sekarang daripada terlanjur lebih jauh dan guenya lebih terluka. Ya akhirnya ya gue bilang ya sudah, ya udah silakan terusin, aku mundur gitu kan. Gue bijaksana ya. Dengan pikiran yang ngeblank gitu, gue ya udahlah kalau emang ya abis gimana, orang udah jadian masa gue bilangnya jangan dong, jangan rebut dong, kan nggak gitu juga. Dan mungkin masih belum mateng ya namanya, menurut gue zaman dulu, zaman sekolahan itu masih cinta monyet gitu kan. Nah si monyet-monyet ini kan masih waktunya berkelana, mengeksplor pohon mana yang ingin dia tempatin. Ada monyet lagi di sebelah sana gitu kan, yang bisa diajak main-main, ke situ aja gitu. Pokoknya masih monyet lah. Meskipun ya, nih off topic nih, gue punya banyak, nggak cuma satu, beberapa temen gue itu bisa sampai nikah dan punya anak dan sampai sekarang dari pacarnya dari SMP, bahkan ada yang SD. Wah itu gila, gue tuh benar-benar yang top. Kalau semua jempol gue tuh ada 20, gue acungin semua jempol-jempol gue. Dan balik lagi ke ceritanya, abis itu gue pergi dan mereka mungkin speechless ya, atau juga mereka nggak tahu harus gimana, harus nahan gue kah, harus ngejar gue kah, harus apa. Jadi merekanya ya diemin gue. Mungkin juga mereka ngerti kalau gue butuh ruang dan waktu. Akhirnya ya sudah, gue tinggalin. Dan yang gak enaknya ya, kebetulan kita tuh duduk tuh jejer deket-deketan sebelah-sebelahan gitu kan, beberapa anak satu geng ini. Jadi bener-bener awkward banget itu situasinya. Gue dengan mereka itu wah aneh. Bener-bener yang kalau gue pikir sekarang ya, itu adalah situasi ter-awkward gue selama di sekolah itu, di sisa pelajaran yang tinggal 2 jam lagi berakhir. Ya udah abis selesai, jadi kita nggak ngomongan. Di saat itu yang gue berusaha untuk biasa, tapi juga susah. Karena gue jadi tiba-tiba ngelihat orang-orang ini seperti orang lain. Dan merekanya pun mungkin secara natural gitu ya, bertingkah laku juga agak aneh juga. Pokoknya semua serba aneh lah di akhir penghujung mata pelajaran sisa di hari itu. Ya udah, gue selesai sekolah, gue langsung cabut ke rumah sakit. Dan gue di situ mikir gitu ya, selama perjalanan itu gue mikir, kenapa bisa begini? Ini beneran gak sih, apa gue cuma mimpi ya? Tapi iya beneran. Gue cubit-cubit loh, itu tangan gue beneran. Beneran ya, ternyata bukan mimpi. Terus udah gitu, dengan dodolnya gue tuh masih telepon si cowok gue saat itu. Masih gue coba telepon dan gue akhirnya ngomong gitu, tentang apa yang baru saja gue dengar. Dan dia langsung ke rumah sakit gitu kan, berusaha untuk mungkin memberikan penjelasan yang lebih, menurut dia lebih akurat atau bersama dengan pembelaan atau penjelasan yang lain yang mungkin kurang lengkap gitu ya. Ya akhirnya gue ketemu dan ngobrol, ya kurang lebih sama lah. Ujung-ujungnya ya mereka udah mau apapun itu alasannya, apapun itu pemicunya, apapun itu kebutuhannya. Tapi kan mereka udah saling saling memadu kasih gitu ya. Di saat guanya ya jadi mungkin
tiba-tiba jadi peran pembantu di situ. Ya udah, pokoknya intinya gue akhirnya ngomong, ya jadian baik-baik ya putus baik-baik. Cie. Pokoknya gue nggak tahu deh. Pokoknya di saat itu tuh nggak ada sama sekali yang namanya gue teriak dasar laki-laki dumplang, itu nggak ada. Gue cuman dengerin dia ngomong, gitu ya. Cuman itu terus. Dan mungkin karena guanya nggak ada perlawanan, ataupun mungkin nggak ada ekspresi, ataupun reaksi gue datar-datar aja, mengakibatkan si pihak ini dua jadi kalang kabut sama kebakaran jenggot gitu. Jadi kayak nggak ngerti kan, gue tuh apa dalamnya, mungkin. Jadi berusaha terus untuk ngejelasin yang lebih jelas lagi, lebih dalam. Terus buat apa dong gitu kan ya, dalam hati gue, untuk apa diterusin, orang udah tahu. Walaupun misalnya dia sih sempat ngomong udah gue udah nggak mau lagi, gue tahu gue salah gitu ya, gue memang sempat ngelukain lo, tapi kalau lo kasih kesempatan atau gue maafin dia pengen memperbaiki hubungan gue dan dia maksudnya nggak mau lagi untuk nerusin sama si temen gue. Gue bilang saat itu ya nggak mau gitu ya, gue nggak mau. Dan gue masih bilang itu temen gue, kalau lo emang sayang sama temen gue lo terusin, lupain gue. Cie, gila. Gue tuh ya kalau lagi inget itu tuh ngakak sendiri gitu ya. Gila, lo belajar dari mana lo? Berilmu sama siapa lo? Gitu. Ya pokoknya akhirnya berakhir lah cerita gue sama si cowok itu, menurut gue ya, dari pihak gue. Tapi kan gue sama temen dan sahabat-sahabat gue ini itu gak berakhir di situ. Gue masih harus menghabiskan beberapa bulan di sekolah tersebut, dimana harus sama-sama belajar dan sama-sama menuntut ilmu di kelas yang sama. Bukan cuma di sekolah yang sama. Kalau misalnya di sekolah yang sama sih bisa aja lo gak ketemu. Ini di kelas yang sama masalahnya. Ya udah, akhirnya beberapa hari setelah itu gue mulai apa ya, mungkin healing gitu ya, atau nggak tahu deh apa saat itu gue berpikiran untuk healing juga, gue nggak ngerti. Cuman karena ya kita sekelas, kita duduknya deketan, dan aneh kalau misalnya gue nggak ngomong sama mereka berhari-hari, rasanya aneh banget. Dan gue juga nggak mau gitu loh suasana antara gue dengan mereka terus begitu, terus-terusan seperti itu. Karena guenya juga tetap ngelihat mereka saat itu pun, masih ngelihat mereka semua, termasuk temen gue yang ngambil mantan gue itu adalah temen gue, sahabat gue. Dan akhirnya setelah beberapa hari ngerasa gak enak, gue akhirnya bicara gitu ya sama mereka. Kenapa sih menanyakan kenapa gue tuh seperti bukan part of the gang lagi, seakan-akan diperlakukan seperti itu, atau kenapa sih gue rasanya kok kayak dikucilin. Kalian kayaknya bisa tetap komunikasi, dan sebenarnya kan gue dong mestinya yang terluka gitu loh. Kok seakan-akan gue yang jadi penjahatnya gitu. Kok gue yang kayak dimusuhin. Terus ya salah satu tuh ngomong, gue nggak enak, gue nggak tahu harus gimana, harus ngapain, harus gimana ke lo, harus gimana ke dia, kita semua kan teman dan segala macem. Ya udah, akhirnya gue apa ya, merasakan ada sesuatu yang sudah berubah, walaupun di tampak luarnya, bagian luar, layer luarnya semuanya tuh seakan-akan oh ya udah deh kita friend lagi deh, kita gabung lagi, kita jalan lagi bareng-bareng gitu kan. Cuman gue ngerasa bahwa
itu semua tuh udah palsu semua gitu. Nah akhirnya memang beberapa hari setelah itu ya gue jadi akhirnya mencrok-mencrok gitu ya. Kadang-kadang gue pindah duduk sama siapa, gue pindah duduk sama siapa. Jadi akhirnya gue nggak pernah netep di situ. Dan memang gue mungkin secara nggak langsung tingkah laku gue pun, cara gue bicara pun mungkin berubah diakibatkan dari peristiwa itu. Ya iyalah, coba lu jadi gue, kira-kira lu bakal gimana? Tapi gue berusaha untuk tetap tetap biasa. Dan kalau dibilang benci, bener-bener gue nggak ada rasa benci sampai sekarang pun. Karena nanti gue ceritain deh. Ya pokoknya abis itu udahlah, gue akhirnya renggang sama mereka. Dan mereka mulai jarang gitu ya, jarang telepon gue ataupun jarang nemenin gue di rumah sakit. Yang tadinya seminggu bisa 3-4 kali, sekarang sama sekali jarang banget. Paling nanyain di sekolah, dan nanyain juga kayak basa-basi gitu ya. Dan gue jadi ngerasa, kok gue yang jadi korban mestinya. Kenapa gue yang diperlakukan seperti ini? Kenapa? Ya udah, akhirnya gue ya main-main sama temen yang lain dan berusaha menikmati hari-hari gue tanpa ada macem-macem di kepala gue, karena gue juga nggak pengen gitu loh. Ini udah 3/4 kepala gue tuh nyangkut di rumah sakit. Masa 1/4 lagi gue isi dengan keanehan itu. Ya udah, akhirnya luluslah gue dari sekolah itu dan gue melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan beberapa dari teman segeng gue itu ada yang juga kesana gitu. Tapi si temen gue yang ngambil mantan gue ini enggak, kita beda tempat. Setelah itu kan yang pastinya ya ada ya ketemuan lagi, yuk kita ke base camp yuk, mau gak lo ikutan, ketemuan lagi reuni gitu loh. Setelah mungkin sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lah, udah lama gak ketemu. Padahal sih kayaknya mereka ketemuan. Cuman emang gue setelah di situ gue nggak nongkrong lagi sama mereka. Ya udah temenan sama yang lain lah, masa mau itu terus gitu kan. Udah diperlakuin begitu juga, masa gue terus memaksa diri gue untuk mantengin aja, minta sakiti aku gitu. Dan abis reuni pertama itu yang gue hadiri pertama kali, gue nggak tahu mereka udah menghadiri berapa kali reuni. Setelah itu gue makin berasa asing. Waktu gue bersama mereka tuh makin bertambah rasa asingnya. Di saat deket sama mereka, ada di antara mereka, dan sepertinya mereka bicara dengan bahasa mereka. Lu tahu kan rasanya dimana orang punya bahasa atau ceritanya sendiri yang lo nggak tahu, dan lo seperti orang, seperti alien gitu loh di situ. Dan gue nggak nyaman terus terang dengan keadaan itu. Makanya setelah itu gue memilih untuk mundur, dan ya udahlah, memang mungkin cerita kita rame-rame ini, peran gue cukup di situ. Setelah tahun-tahun berganti, gue ketemuan lagi setelah udah punya anak ya. Setelah udah punya anak, ketemuan lagi. Tapi tetap gue bisa ngerasa adanya satu ketidaknyamanan saat dia ngelihat gue, padahal kita sudah lewatin jauh banget itu cerita. Dan gue mungkin bisa dibilang udah lupa gitu loh dengan masa itu tuh. Dan gue tetap datang ke situ ngobrol sama lo, dan gue berharap lo juga tetap ngelihat gue tuh kayak kita dulu gitu loh. Cuman waktu gue pulang, kebetulan gue sama salah satu temen gue, karena kita searah. Dia akhirnya banyak cerita mengenai si temen gue, si A ini yang ngambil mantan gue. Ya dia banyak sering mengorek update tentang gue. Gue sekarang kerja apa, gue
ngambil apa, gue apa, pokoknya semua lah cerita-cerita gue, pacarnya siapa, udah nikah belum, kehidupan gue tuh dia pengen tahu banget. Dan gue nggak ngerti ya, kenapa lo nggak nanya langsung ke gue gitu kan? Kenapa? Kan tinggal ngangkat telepon, nomor telepon gue pun sampai detik saat ini, nomor telepon mak gue, rumah mak bapak gue tuh masih sama gitu kan. Kenapa nggak tanya langsung? Dia nggak telepon gue sama sekali loh. Yang ada teman-teman gue yang lain yang telepon, dan gue ngerasa kayak dia mungkin nggak enak, atau dia aneh lah mungkin ya, udah aneh aja itu suasananya. Tapi kalau sebegitu inginnya lo tahu cerita mengenai gue, kenapa lo nggak tanya langsung? Toh gue pun saat waktu lagi ngobrol di restoran itu bareng-bareng, itu udah lepas semua gitu loh, udah lepas, dan gue udah kayak biasa banget deh. Dan teman-teman gue yang lain juga udah biasa banget. Cuman gimana sih jelasinnya? Kalau gue tuh bisa ngerasa gitu loh, energi hawa-hawanya orang kalau apa ya, nggak enak tuh rasanya tuh gue bisa ngerasain gitu loh. Dan itu bikin gue tuh kan bisa ngelihat ya, dari tatapan mata, dari cara dia ngomong, sudut pandang, sudut mata, sudut pandang. Ya pokoknya kayak gitu-gitunya lah. Lu kurang lebih mungkin bisa mengerti ya yang gue mau jelasin. Ya udah, setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Cuman connect aja di Facebook, dan gue juga nggak tahu dan nggak mau nggak mau ngerecokin ataupun nggak mau mencampuri urusan si teman gue ini. Ya, dan masing-masing kan sudah punya kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi ya sudahlah, daripada memperumit situasi dan memperumit hidup, ya nggak. Udah rumit loh hidup ini. Tapi itu kejadian gue dengan teman gue di saat itu adalah kejadian pertama. Dan waktu setelahnya ada lagi, tapi ini gue belum sempet jadian. Cuman gue sempat gitu ya, setelahnya udah lama berlalu, gue cerita sama teman dekat gue yang saat itu lagi patah hati. Terus ya gue cerita gitu ya, kalau gue lagi suka nih sama seseorang, dan dia dengerin, dan dia juga cerita sama gue apa ya masalahnya dia. Dan udah gitu dia mensupport gue, coba deh lo lakuin ini, coba deh lo lakuin itu. Dan setelah berapa lama, setelah kita curhat-curhatan dan sering gitu ya, bukan hanya sekali, dan ya dia termasuk salah satu teman dekat gue, bukan dari sekolah yang itu, adalah sekolah yang lain. Terus udah gitu pokoknya dia kasih masukan gimana caranya untuk memperlancar atau membuka jalan. Udah gitu ya udah, gue mencoba lah ya, tapi nggak semuanya. Ya yang gue sanggup-sanggup aja, yang menurut gue masuk akal. Nggak taunya yang jadian malah mereka berdua. Wah, ya cuman saat itu ya, namanya orang lagi berproses, ada pembelajaran, dan kejadian dihianati, disakiti sama orang, disakiti sama teman sendiri, sama orang yang kita sayangin, bukannya nggak membawa dampak, ada dampaknya, ada efeknya terhadap pribadi gue sendiri. Dan gue sempat karena patah hati, mungkin ya, patah hati bukan dengan pacar maksudnya, bukan dengan pacar aja maksudnya, tapi juga dengan orang-orang yang selama ini gue percaya, gue sayang, dan itu semua membawa satu kekecewaan. Dan gue sempat untuk juga berubah. Berubah jadi apa? Nanti gue ceritain di podcast selanjutnya, di podcast yang ke-23, tentang apa sih yang gue alamin. Karena terus terang gue gak mau jadi orang yang berat sebelah dan selalu baik, selalu positif, selalu oke-oke aja, selalu bisa nerima-nerima aja, selalu iya-iya aja. Ada saatnya saat gue berproses, gue juga ngelakuin kesalahan, gue juga kesandung, gue juga kepleset, dan itu menurut gue wajar karena itu adalah proses pembelajaran. Dan saat itu terus terang gak ada yang ngajarin gue, karena gue belajar masalah perasaan, masalah cinta, masalah pacaran, masalah
persahabatan itu ya belajar sendiri, otodidak gitu loh melalui pengalaman-pengalaman gue, dan gue nggak bisa terbuka dengan orang tua gue atau saudara gue karena memang gue tipe anak yang tertutup. Jadi gue bisa dengerin orang ngomong, dengerin orang curhat, dengerin orang berkeluh kesah, tapi gue tuh punya kecenderungan untuk tidak melakukan itu. Nah, sekali-sekalinya biasanya gue ngebuka itu, gue udah bener-bener percaya sekali biasanya sama seseorang, dan itu juga bisa dihitung deh kali ya pakai jari, ini 10 jari nggak bakal, satu tangan aja nggak cukup gitu loh. Itu bener-bener yang orang gue percaya banget yang bisa gue dengan dengan pasrah membuka unek-unek atau isi hati gue. Dan di saat yang kejadian sebelum yang tadi gue cerita, itu gue benar-benar percaya sama dia. Dan yang ngerasain dihianati orang yang lo benar-benar percaya, yang benar-benar lo bisa buka perasaan lo, itu dalam banget. Bukan masalah sakit hati saat dia merebut orang yang lo suka, tapi masalah kepercayaan. Nah, hal ini, mengkhianati ini tuh tanpa gue sadari membawa dampak dan merubah gue dan men-shape gue. Nah ya itu tetap aja harus ngelewatin banyak kejadian, dan sekali dua kali belum tentu lo pinter gitu ya. Belum tentu gue pinter, bukan lo, gue. Dan ya gue melewati lagi gitu loh pengalaman-pengalaman yang tadinya misalnya diambil pacarnya atau diambil orang yang disukain. Pas begitu gue sudah mulai bisa mengatasi yang model seperti itu, nah gue dihadapin dengan peristiwa yang lebih lagi. Diambil kerjaan gue sama temen baik gue, sama orang yang gue anggap udah saudara banget gitu ya, yang sampai dia nebeng hidup di rumah gue bayarin segala macam. Kalau gue dapat bonus, gue dapat rezeki, gue selalu bagi sama dia, gue urusin dia. Ya pada satu ketika gue ya diterabas abis, dan gue kehilangan kerjaan, gue kehilangan mata pencarian, macem-macem deh gitu ya. Terus diambil job atau proyek sama temen, itu gue juga pernah gitu. Dan ya akhirnya hal-hal tersebut sih sebenarnya memberikan pembelajaran ya. Dan pada saat itu pastinya sebagai manusia biasa ya gue pasti marah, ada kesel, ada kecewa gitu. Dan saat itu ya telunjuk ini ngarahnya keluar. Tapi setelah mulai belajar semakin dewasa ya, mulai sadar bahwa jempol ini ngarahnya ke dalam gitu. Dan ya kalau misalnya kita sibuk nyalain situasi, nyalain temen, nyalain orang lain, nyalain keadaan, ya kitanya gak bakal bisa berkembang, gak bakal bisa maju, dan ya akan mendapatkan pelajaran yang itu-itu aja. Ya itu tadi cerita gue sebagian. Nanti kita di podcast berikutnya kita lanjutin mengenai sekarang gue-nya yang bagaimana dampak dan efeknya terhadap gue hal-hal tersebut gitu ya. Dan pernahkah gue melakukan hal yang sama? Yang pastinya manusia tidak ada yang sempurna. Gue sering sekali sekarang melihat banyak sekali dan gampang sekali. Cuman mungkin dulu tuh udah ada, tapi sekarang karena punya sarana gitu ya, ada medianya untuk melihat, oh ternyata banyak sekali orang yang gampang menghakimi hidup seseorang, pilihan seseorang, diri seseorang. Ya jadinya lebih kelihatan gitu loh di permukaan. Ya udah, kita lanjut lagi obrol-obrolan kita di podcast selanjutnya. Dan yang pastinya kalau lo pernah mungkin dengar omongan ini, this universe, rejection is your protection. Penolakan atau sesuatu yang kamu inginkan tapi nggak dikasih gitu ya, atau
tidak diberikan, tidak dikabulkan oleh semesta ini, oleh yang kuasa, itu adalah perlindungan. Kadang-kadang saat kita ada di dalam kondisi itu susah untuk mengerti bahwa apa sih yang ada di balik itu, atau maksud apa sih yang ada sehingga kita kok nggak bisa sih nembus-nembus, sehingga kita kok nggak bisa bersama seseorang, sehingga kita kok harus kehilangan sesuatu atau seseorang. Dan setelah kita ngelewatin baru tahu, baru ngelihat, oh kalau gue terus ada di situ mungkin gue masuk jurang, atau gue mungkin bisa nabrak tiang atau tembok, atau malah ke perosok kemana yang malah membuat situasinya jadi makin parah ataupun menyakiti diri sendiri gitu ya. Dan kita baru sadar dan bisa belajar, baru bisa melihat itu setelah udah maju gitu. Ya begitulah. Aduh jadi ketawa-ketawa sendiri ya. Ketawa sendiri loh. Sekarang gue nengok ke belakang, ngelihat setiap tapak demi tapak, cerita demi cerita yang gue pernah laluin tuh sering ketawa dan ngetawain diri sendiri, ngetawain diri gue waktu lagi ada di dalam situasi itu. Ya sudah. Apa kalian pernah gak dikhianati? Cerita dong, cerita sama gue. Boleh loh, siapa tahu nanti ada yang mau diangkat ceritanya di podcast ini, kan lumayan bisa buat dengerin ke teman-teman ya. Oke, gue pamit dulu, kita udah hampir di 1 jam perbincangan ini, perpenceritaan. Gue udahan dulu ya, silahkan meneruskan aktivitasnya dan semua yang harus dilakukan. Jangan biarkan orang lain dan apapun mengambil kebahagiaan kamu dan senyum kamu terutama. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengerin gue ngoceh-ngoceh. Jangan lupa link up sama gue di podcast Selepas Senja Instagram. Dan jangan lupa di subscribe. Buat kalian yang mau dengerin di Spotify juga silahkan. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, salam buat orang-orang terkasih kamu. Thank you. See you. Bye. Ciao.